tidak sanggup lagi menghadapi anak yang durhaka ini. Kalau dia memang bersalah, berikanlah hukuman yang setimpal padanya. Ibu, bagaimana ini? Ibu, maafkan Darmi. Ibu, maafkan. Ibu, maaf. Darmi tidak akan mengulangi lagi. Ayo, ada yang tahu tidak kira-kira pemenggalan cerita yang kita barusan dengar judulnya apa? Teman-teman, kalian pasti pernah mendengarkan atau membaca sebuah cerita yang sangat unik. Saking uniknya sampai-sampai cerita tersebut di luar akal manusia dan mustahil terjadi di dunia nyata. Contohnya seperti pemenggalan cerita yang barusan kita dengar. Ada yang sudah bisa menebak cerita apa itu? Yap, betul sekali. Legenda Batu Menangis. Wih, seram juga ya cerita yang kita dengar. Ternyata anak perempuan itu dikutuk ibunya karena dia tidak menganggap ibunya sebagai ibu kandungnya. Nah, untuk adik-adik jangan begitu ya dengan ibu kalian, karena ibu adalah seorang wanita yang berjasa banget untuk kita. Oke, kita akan balik ke topik pembahasan kita. Ternyata cerita Batu Menangis ini termasuk jenis cerita fabel dan legenda loh teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, sekarang kita akan memasuk ke topik pertama kita, yaitu mengidentifikasi informasi dalam fabel dan legenda. Fabel dan legenda termasuk jenis prosa lama loh, seperti halnya dongeng, hikayat, mitos, dan sage. Hal ini disebabkan fabel dan legenda belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat, serta penyampaiannya ini dilakukan secara lisan. Meskipun termasuk prosa lama, fabel dan legenda memiliki nilai-nilai luhur yang terus dikembangkan sampai saat ini. Oleh karena itu, fabel dan legenda tergolong warisan budaya bangsa Indonesia yang bernilai tinggi. Selanjutnya, pengertian pemahaman mengenai fabel. Seperti yang diketahui bahwa fabel adalah cerita tentang watak dan budi manusia yang diperankan oleh binatang. Tokoh yang diceritakan dalam fabel merupakan binatang yang diberi sifat manusia, seperti dapat berbicara, memiliki hubungan sosial dengan sesama binatang, dan berbudi pekerti. Cerita kancil dan buaya, semut dan belalang, serta siput dan kelinci merupakan cerita fabel yang sering kita dengar. Legenda adalah cerita rakyat masa lalu yang biasanya berkaitan dengan sejarah serta tentang asal-usul terjadinya sesuatu atau penamaan tempat. Tokoh dalam legenda biasanya memiliki kekuatan atau kesaktian. Cerita yang disajikan juga bersifat ajaib sehingga kadang tidak masuk akal. Legenda tidak hanya memiliki pesan moral juga, tetapi legenda berisi kearifan lokal bangsa. Contohnya seperti cerita Danau Toba, cerita Batu Menangis, cerita Gunung Bromo, cerita Ronok Jongrang merupakan contoh legenda. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, fabel dan legenda memuat pesan berharga. Untuk itu, kamu harus memahaminya dengan mengidentifikasi informasi penting dalam cerita. Tidak hanya melalui unsur pembangun cerita. Informasi penting tersebut dapat kamu peroleh dengan mengajukan pertanyaan menggunakan format 5W+1H, yaitu what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Kalimantan, dahulu disebut juga dengan Borneo, adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara. Dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan, hutan yang lebat, dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok, telah memberi kehidupan bagi rakyat Kalimantan.
Alkisah, nun jauh di desa terpencil, di tengah pedalaman, hiduplah seorang janda tua dengan anaknya yang bernama Darmi. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak mewariskan harta sedikit pun. Sang ibu terpaksa bekerja di sawah milik orang sebagai buruh upahan. Sementara putrinya Darmi adalah seorang gadis yang manja. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas dan pesolek. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore selalu hilir mudik di jalan kampung tanpa tujuan yang jelas, kecuali untuk mempertontonkan kecantikannya kepada penduduk kampung. Sama sekali tidak membantu ibunya bekerja. Hingga suatu hari, Darmi, anakku, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Hah? Bekerja di sawah? Nggak salah tuh. Tidak Bu. Aku tidak mau bekerja di sawah. Nanti kulitku kotor dan kuku-kuku yang lentik ini bisa rusak. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibu? Lagi pula, kalau tidak bekerja di sawah, kita makan apa nanti? Sudah aku bilang tidak mau. Kalau kulitku kotor, nanti bagaimana? Ibu saja yang pergi ke sawah. demikianlah berkali-kali Darmi tidak memperdulikan ibunya yang dengan susah payah bekerja demi mendapatkan upah yang tidak terlalu besar. Tapi setelah mendapat upah, lama sekali. Bu, sini. Mana uangnya? Jangan nak, uang ini untuk membeli beras nanti. Tapi, lihat nih, bedakku sudah habis. Wajahku belepotan begini. Aku mau beli bedak yang baru. Lama sekali. Sini uangnya, cepat. Darmi selalu minta uang kepada ibunya. Tapi dia sendiri tidak mempedulikan ibunya yang bekerja setengah mati. Hingga suatu hari, Nak, ibu mau ke pasar. Tolong jaga rumah ya. Oh ya Bu, tolong juga sekalian belikan bedak yang baru ya. Tapi ibu tidak tahu bedak apa itu. Biar tidak salah, ayo temani ibu ke pasar. Aku tidak mau pergi ke pasar sama ibu. Memang kenapa? Nanti ibu salah membelikan bedaknya. Cerewet. Ya sudah, aku mau. Aku mau ke pasar, tapi ibu berjalan di belakangku ya. Hah? Memang kenapa, nak? Aku malu pada orang-orang kampung berjalan berdampingan dengan ibu. Hah? Kenapa harus malu, nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? Hah? Coba lihat pakaian ibu, kotor begitu, berantakan, kumal, wajah ibu keriput, hitam. Aku malu punya ibu seperti itu. betapa pedihnya sang ibu melihat kelakuan anaknya. Walaupun kesal, karena kasih sayang, ibu tetap mengikuti kemauan anaknya. Mereka lalu berjalan ke pasar desa. Tapi walaupun mereka ibu dan anak, penampilan mereka sangat berbeda. Bagi bumi dan langit, tidak tampak sebagai sebuah keluarga. Darmi, mau kemana? Mau ke pasar. Lalu, siapa di belakangmu? Apakah ibumu? Bukan ibuku. Dia pembantuku.
Ibu sedang apa? Ya Tuhan, ampunilah hamba ini. Hamba tidak sanggup lagi menghadapi anak yang durhaka ini. Kalau dia memang bersalah, berikanlah hukuman yang setimpal padanya. Ibu, bagaimana ini? Ibu maafkan Darmi, Ibu maafkan. Ibu, maaf, Darmi tidak akan mengulangi lagi. Namun, apa hendak dikata? Takdir telah ditentukan. Darmi gadis durhaka itu kini telah menerima karmanya. Penyesalan tidak berguna. Darmi, anakku. Walaupun telah menjadi batu, ibu dengan penuh kasih sayang memperhatikan anaknya. Kini batu itu masih bisa dilihat di tebing pedalaman Kalimantan Barat. Masyarakat menyebutnya sebagai batu menangis. Berikut pemaparan cara pengajuan pertanyaan terkait format 5W plus 1H. Yang pertama, what, apa, dengan pertanyaan, apa peristiwa yang terjadi dalam legenda tersebut? Peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut adalah seorang gadis manja bernama Darmi. Dia adalah gadis yang cantik jelita, tetapi dia anak yang angkuh dan sombong. Karena kecantikannya, dia tidak mau membantu ibunya bekerja di sawah. Kerjanya hanya mempercantik diri. Darmi adalah anak yang durhaka kepada ibu kandungnya. Ia tidak mau mengakui ibu kandungnya karena malu dengan keadaan ibunya. Karena sang ibu tak kuasa menghadapi perlakuan buruk anaknya, sang ibu pun memohon kepada Tuhan agar diberi hukuman. Dan ternyata doa ibu terkabulkan sehingga berubah menjadi batu. Yang kedua, Bu, siapa? Dengan pertanyaan, siapa orang yang diberitakan dalam legenda batu menangis? Bukti tekstual, Darmi. Darmi adalah anak yang dimana terlihat cantik dengan sebuah bentuk baju merah mudanya yang dimana akan dapat terlihat seperti mahal. Ibu kandungnya, ibunya adalah orang yang dimana menggunakan sebuah bentuk baju lusuh yang dimana akan penuh daripada tambalan. Yang ketiga, where, dimana, dengan pertanyaan, dimana peristiwa legenda batu menangis tersebut terjadi? Bukti tekstual, Kalimantan Barat. Yang keempat, when, kapan, dengan pertanyaan, kapan peristiwa legenda batu menangis tersebut terjadi? Bukti tekstual, pada zaman dahulu. Yang kelima, why, mengapa, dengan pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bukti tekstual, hal terpenting dapat terjadi karena sang anak yaitu Darmi tidak menghormati ibunya dan bersikap durhaka dengan sang ibu. Yang keenam, how, bagaimana. Pertanyaan bagaimana cara menanggulangi peristiwa itu terjadi. Bukti tekstual, cara menanggulangi peristiwa tersebut yaitu sebaiknya sebagai seorang anak, kita harus selalu bersyukur dengan keadaan keluarga dan selalu menghormati orang tua. Menceritakan kembali isi fabel dan legenda. Pada zaman dahulu, fabel dan legenda disampaikan secara lisan loh teman-teman. Hal ini dilakukan secara turun-temurun. Artinya, orang yang mendengarkan penceritaan fabel atau legenda akan menceritakannya kembali kepada anak atau cucunya kelak. Hal ini juga dilakukan oleh para pendongeng untuk dapat menceritakan kembali fabel atau legenda yang pernah didengarkan atau dibaca. Kamu harus memahami isi cerita tersebut agar pesan yang dikandung di dalamnya dapat disampaikan dengan baik. Dengan mengidentifikasikan informasi penting, kamu dapat mengetahui pokok cerita sehingga tidak kehilangan alur dan pendengaran dengan mudah memahami cerita.
Nah, dari cerita yang sudah kita dengar, bagaimana sih hasil menceritakan kembali legenda Batu Menangis? Mari kita bahas sama-sama. Cekidot. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga pokok cerita atau alur cerita, yang keempat amanat. Yang pertama tema. Tema dalam cerita legenda Batu Menangis yaitu anak yang durhaka pada orang tua. Yang kedua tokoh. Tokoh yang terdapat dalam legenda Batu Menangis yaitu Dharma, ibu dan seorang pemuda. Pokok cerita atau alur cerita pada legenda Batu Menangis. Legenda Batu Menangis memiliki alur maju, di mana ditunjukkan dengan keadaan atau kejadian yang runtut dari awal hingga akhir dengan menjelaskan waktu yang berjalan maju. Kita dapat melihat dari cerita legenda Batu Menangis ini awalnya yaitu Darmi anak yang pemalas, permintaan Darmi yang membuat ibunya susah, dan Darmi tidak mengakui ibunya dan dikutuk ibunya menjadi batu. Amanat dari legenda Batu Menangis. Dari cerita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Kita tidak boleh berlaku semena-mena kepada mereka. Perlu diingat pula bahwa doa orang tua adalah ridhonya Tuhan, sehingga apapun yang didoakannya akan didengarkan oleh Yang Maha Kuasa. Seperti apapun kondisi orang tua kita tetap harus menghormatinya. Mereka adalah orang yang sangat berjasa bagi kita. Bahkan, mereka adalah orang yang mampu mengorbankan apapun demi kebahagiaan anaknya. Cerita lain yang mengusung tema anak yang durhaka adalah cerita rakyat yaitu Malin Kundang. Kisah tersebut berasal dari Sumatera Barat dan sudah melegenda. Selanjutnya, kita akan membahas menelaah struktur dan kebahasaan fabel dan legenda. Struktur fabel dan legenda. Struktur dalam cerita fiksi merupakan gambaran alur cerita atau rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh. Hal tersebut perlu ditelaah atau diamati untuk membantu pembaca lebih memahami isi cerita tersebut. Ini berarti bahwa pembaca dapat memahami pesan yang terdapat dalam cerita dengan mudah. Selain itu, struktur dapat menjadi pedoman bagi pengarang untuk menulis idenya menjadi cerita fiksi. Fabel dan legenda merupakan bentuk prosa lama yang memiliki ciri khas sendiri. Meskipun demikian, secara keseluruhan, kedua jenis cerita fiksi tersebut memiliki struktur yang terdiri atas 1. Orientasi, yaitu pendahuluan cerita yang berisi pengenalan tokoh. 2. Komplikasi, yaitu konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh. 3. Klimaks, yaitu puncak konflik yang berkembang secara berangsur. Yang terakhir yaitu resolusi, yaitu penyelesaian masalah yang mengakhiri cerita. Struktur yang pertama, orientasi. Gagasan pokok. Di sebuah bukit yang terpencil di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dan seorang anak gadis yang bernama Darmi. Darmi adalah anak gadis yang sangat cantik jelita. Namun, sayangnya ia memiliki sifat pemalas. Ia tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya berdandan setiap hari. Selain pemalas, Darmi juga manja. Keinginannya harus dituruti, tanpa memikirkan ibunya banting tulang untuk membutuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Struktur yang kedua, komplikasi. Gagasan pokoknya yaitu bermula ketika Darmi turun ke desa untuk berbelanja dengan ibunya. Namun dengan satu syarat, yaitu agar ibunya berjalan di belakang. Mendengar hal tersebut, ibu dari Darmi pun terkejut dan tidak percaya dengan perkataan anaknya. "Darmi, mau kemana?" Jawab Darmi, "Mau ke pasar." "Lalu, siapa di belakangmu? Apakah ibumu?" tanya pemuda itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Darmi terkesiap. Darmi merasa malu atas penampilan ibunya yang lusuh. "Bukanlah,
ia pembantuku. Struktur yang ketiga, klimaks. Gagasan pokoknya yaitu saat sang ibu tidak lagi dapat menahan amarah dan sakit hati saat mendengar hinaan anak kandungnya, sehingga sang ibu berdoa agar Tuhan menghukum anak itu. Struktur yang terakhir yaitu resolusi. Gagasan pokoknya yaitu Darmi terus menangis dan memohon, namun semuanya sudah terlambat. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Darmi yang durhaka itu hanya menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya menjadi batu, sang ibu masih melihat air matanya yang keluar. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Namun, melihat kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat setempat menyebutnya dengan batu menangis. Batu mana nih? Darmi terus menangis dan memohon, namun semuanya sudah terlambat. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Darmi durhaka itu hanya menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air matanya. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Namun, melihat kedua matanya yang masih menitikkan air mata seperti seorang sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat setempat menyebutnya dengan batu menangis. Batu menangis tersebut masih ada sampai sekarang. Kebahasan fabel dan legenda. Sebagai bentuk dari cerita fiksi, secara umum fabel dan legenda mempunyai unsur kebahasaan yang sama. Unsur kebahasaan legenda berfungsi mendeskripsikan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Sementara itu, fabel memiliki unsur kebahasaan yang juga digunakan untuk menggambarkan sifat dan perilaku manusia pada binatang yang menjadi tokoh dalam cerita. Unsur kebahasaan dalam fabel dan legenda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata sifat berfungsi menerangkan kata benda untuk mendeskripsikan watak dan perilaku serta keadaan yang dialami tokoh. Yang kedua, kata keterangan berfungsi menggambarkan latar waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Yang ketiga, kata kerja berfungsi menjelaskan tindakan atau peristiwa yang dialami oleh pelaku, baik kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang kelima, kalimat langsung dan tidak langsung berfungsi memperjelas alur cerita dalam bentuk dialog antar tokoh yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, kata denotatif digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi cerita karena memiliki makna sebenarnya. Untuk unsur kebahasaan pada cerita legenda Batu Menangis, unsur kebahasaan kata sifat, bukti tekstual, yang A. durhaka dengan makna kata melawan orang tua, kemudian yang B. licik, makna katanya akal yang buruk, dan yang C. angkuh, makna kata yang sombong. Kemudian yang kedua, kata keterangan. Kata keterangan, bukti tekstual, siang hari di hutan kanyaknya, dan makna kata menerangkan waktu peristiwa tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga, kata kerja, bukti tekstual, menangis, dan makna kata merupakan kata kerja menangis artinya sedih. Selanjutnya, kata langsung. Kata langsung, bukti tekstual, yang pertama, hai, gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Kemudian yang kedua, bukan, katanya dengan angkuh, ia adalah pembantuku. Yang ketiga, ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Makna katanya mengungkapkan pertanyaan. Dan kata tak langsung, bukti tekstual, gak tahu tuh, makna katanya tidak tahu. Kata denotatif, meneteskan air mata, makna kata sedang bersedih. Materi yang terakhir yaitu memerankan fabel dan legenda.
Fabel dan legenda tidak hanya dapat didongengkan, tetapi juga dapat diperankan. Ini berarti kita berperan sebagai tokoh dalam fabel atau legenda. Kemudian berakting melakukan hal sesuai dalam cerita tersebut. Memerankan fabel atau legenda berarti menceritakan kembali dalam bentuk pertunjukan. Untuk memerankan fabel atau legenda, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk memerankan fabel atau legenda, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membaca fabel atau legenda yang akan diperankan dengan seksama untuk memahami isi cerita. 2. Mengubah teks cerita dalam bentuk skenario atau naskah drama yang tersusun atas beberapa babak beserta dialog antar tokoh. 3. Membagi peran dalam cerita. 4. Berlatih menghayati peran dalam cerita dengan tekun. 5. Menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan berupa alat peraga dan kostum yang mendukung. 5. Menarik perhatian penonton dengan melakukan kontak mata antar tokoh dan dengan penonton. Sekian materi kita tentang fabel dan legenda. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.